Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kita akan memulai dari kajian kita dari kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang adalah murid Imam Asy-Syafi'i, yang mana pada dua pertemuan yang lalu kita sudah memberikan mukadimah dari pembahasan kitab ini dan juga sudah kita sebutkan secara singkat biografi dari Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam kitab yang bermanfaat ini, Bismillahirrahmanirrahim. Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqana wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du. Fa innaka sa'altani an uwaddiha laka min as-sunnati amran tusabbiru nafsaka 'ala tamassuki bihi wa tadru bihi anka syubhal aqwali wa zayga muhdatsatil dhalin. Qad syarahtu laka minhajan mudihan lam amin nafsi wa iyyaka fihi nushan badatu fihi bihamdillahi dzil rusydi wat taslim. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau mengatakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kami dan kalian dengan takwa dan juga memberikan taufik kepada kami dan kalian untuk selalu menepati petunjuk. Amma ba'du, sungguhnya engkau meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu dari sunnah satu hal yang dengan hal itu Anda bisa membuat diri Anda menjadi sabar dengan memegangnya, dan dengan itu Anda bisa menepis syubhat-syubhat dan juga perkara-perkara yang baru yang menyesatkan. Dan aku akan menjelaskan kepada Anda satu metode yang jelas yang aku berharap nasihat untuk diriku dan engkau. Maka aku memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang memiliki petunjuk dan juga kebenaran. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan bagian pertama awal dari kitab Syarh Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Beliau memulai kitabnya dengan bismillah, dengan basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, yaitu Bismillah dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, di mana beliau tentunya memulai ini mengikuti Allah SWT dan Rasulnya. Allah SWT mulai Al-Quran membuka dengan Bismillah, dan juga Rasulullah SAW
SAW setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka itu terputus. Kemudian juga ini merupakan sunnah atau kebiasaan para ulama memulai dengan basmalah. Beliau mengatakan, "Asamanallahu wa iyyakum bittaqwa." Semoga Allah SWT menjaga kami dan kalian dengan takwa. Kita lihat kalimat ini, beliau memulai kitabnya dengan doa. Ya, asamanallahu wa iyyakum bittaqwa. Semoga Allah SWT menjaga kami dan kalian dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Maka beliau meminta doa berupa al-ismah. Apa itu al-ismah? Yaitu al-wiqayah wassalam minasyurur wal afat wal ahwat wal ahwa wal dhalalat. Yaitu sebuah penjagaan dan keselamatan dari segala macam bentuk keburukan, segala macam bentuk kekurangan, hawa nafsu dan juga kesesatan. Yang tidak mungkin itu bisa kita peroleh kecuali dengan bertakwa kepada Allah SWT. Maka seorang bisa menjaga dirinya dari segala macam keburukan, dari segala macam hawa nafsu, dari segala macam kesesatan, ketergelinciran. Itu sesuai dengan kadar takwa yang ada pada dirinya. Semakin tinggi derajat ketakwaan seorang, maka semakin tinggi dia bisa menjaga dirinya dari berbagai macam keburukan dan juga berbagai macam kesesatan. Maka al-ismah, yaitu penjagaan diri kita dari segala macam bentuk keburukan, itu adalah dengan takwa. Makanya Rasulullah SAW salah satu doanya mengajarkan kepada kita, yaitu beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku urusan agamaku yang dia akan menjaga segala urusan. Artinya perbaikilah agama yang kalau seandainya agama kita baik, agama kita bagus, maka yang lain akan ikut terjaga. Maka seorang ketika dia bertakwa kepada Allah SWT, maka dia akan bisa terjaga segala macam urusannya. Makanya Nabi SAW ya mengajarkan doa ini. Maka beliau di sini berdoa kepada Allah SWT, memulai dengan doa agar kita semua dipelihara oleh Allah SWT dengan takwa. Apa itu takwa? Para ulama sudah banyak menjelaskan makna takwa, dan salah satu definisi takwa yang paling bagus yaitu disebutkan oleh seorang tabi'in, yaitu Talq bin Habib rahimahullah. Ketika beliau ditanya tentang takwa, maka beliau mengatakan, takwa amalun bi ta'atillah ala nuri min raja'a rahmatillah ala nuri min Allah wa tarku maksiatillah makhafa atau makhafatan iqabillah ala nuri min Allah. Yang dikatakan dengan takwa adalah seorang melakukan ketaatan kepada Allah SWT dan dia berharap rahmat Allah SWT, dan itu dilakukan atas dasar ala nuri min Allah, atas dasar ilmu dari Allah SWT. Dan juga seorang meninggalkan suatu maksiat karena takut akan azab dari Allah, dan juga berdasarkan ilmu dari Allah SWT. Maka takwa butuh ilmu. Ketika kita bertakwa kepada Allah SWT dengan melaksanakan perintah Allah SWT, kita berharap pahala, ganjaran, rahmat dari Allah SWT. Itu semua harus berdasarkan ilmu. Seorang melaksanakan perintah Allah harus berdasarkan ilmu. Apakah ini benar-benar diperintahkan atau tidak, bagaimana tata caranya, dan seterusnya. Begitu juga seorang meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah SWT, juga berdasarkan ilmu. Maka ini benar dilarang oleh Allah SWT atau tidak. Maka takwa tentunya suatu amalan yang mesti didasari dengan ilmu. Tidak mungkin kita melaksanakan suatu perintah tanpa ilmu. Begitu juga tidak mungkin kita meninggalkan satu
perbuatan kecuali dengan ilmu. Maka ilmu menjadi dasar daripada ketakwaan kepada Allah SWT. Maka takwa merupakan wasiat para nabi dan rasul. Allah SWT mengatakan wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an tattaqun. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada rasul-rasul sebelum kamu untuk wa iyyakum, dan juga kamu untuk bertakwa kepada Allah SWT. Maka takwa merupakan wasiat para nabi dan rasul. Kemudian beliau mengatakan wafaqana wa iyyakum li muwafaqatil huda. Dan semoga kami dan juga kalian diberikan muwafaqah, yaitu ketetapan untuk selalu menepati al-huda, yaitu petunjuk. Al-huda yaitu petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW mengatakan fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita didoakan, ya, Pak Imam Ghazali mendoakan agar kita selalu menepati al-huda, selalu mengikuti petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita selalu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dengan itu kita bisa selamat. Maka seorang dikatakan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempurna ketakwaannya kecuali dengan dia mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW mengatakan dalam suatu hadis, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yataqayyaduna bi amrihi thumma innaha takhluqu min ba'di khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yaf'alun." Nabi SAW mengatakan tidaklah diutus seorang nabi kepada umatnya sebelum, kecuali bagi para nabi tersebut ada hawariyun, yaitu para penolong, dan juga ashab, yaitu para sahabatnya, yang selalu ya'khudhu nabi sunnati, yang senantiasa mengikuti sunnahnya, yaitu ajarannya. Maka sunnah di sini maksudnya adalah ajaran. Sunnah Rasul maksudnya ajaran Nabi. Yataqayyadu nabi amri, yang senantiasa dia selalu mengikat dirinya dengan perintah Nabi tersebut. Kemudian datang setelah mereka generasi yang mereka mengatakan apa yang tidak mereka perbuat, dan mereka berbuat apa yang tidak diperintahkan. Maka seorang yang mengatakan dia mengikuti Nabi, dia senantiasa mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, baik itu berupa amalan lahiriah ataupun i'tiqad, keyakinan. Karena tidak mungkin seorang dikatakan ittiba, yaitu mengikuti Nabi SAW, kecuali dia mengikuti Nabi SAW dalam hal amalan yang zahir, amalan yang tampak, dan juga amalan yang batin, yaitu i'tiqad dan keyakinan. Maka inilah yang maksud dengan muwafaqah, yang muwafaqah al-huda, yaitu mengikuti petunjuk Nabi SAW, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka muwafaqah itu tidak hanya dalam amal, tapi juga dalam i'tiqad, keyakinan. Bagaimana keyakinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu kita mengikutinya. Bagaimana amalan Nabi, sebagaimana kita sholat misalnya mengikuti tata cara sholat Nabi. Bagaimana kita puasa mengikuti Nabi. Bagaimana kita melakukan ibadah haji dan yang lainnya, bermuamalah dengan tata cara Nabi. Begitu juga dalam hal i'tiqad, keyakinan. Bagaimana keyakinan Nabi tentang Allah SWT, tentang sifat Allah SWT, begitu juga dengan surga, neraka, dengan takdir, semuanya tentunya kita mengikuti Rasul SAW, baik dalam amalan maupun i'tiqad ataupun keyakinan. Maka tentunya kita dilarang, maka tidak boleh mendahului Nabi, yang mendahului Nabi dalam hal baik itu amalan ataupun keyakinan.
mendahului Nabi, yaitu melakukan hal yang tidak diperintahkan. Seperti yang disebutkan dalam akhir hadis tadi, yaitu mereka mengucapkan apa yang tidak mereka lakukan atau melakukan apa yang tidak diperintahkan. Tidak diperintahkan kemudian mereka lakukan. Allah SWT sudah memberikan peringatan dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasul. Orang beriman, janganlah Anda mendahului Allah SWT dan Rasul. Bagaimana maksud mendahului Allah dan Rasul? Itu melakukan amalan yang tidak diajarkan, melakukan amalan atau perintah yang tidak diperintahkan. Maka ini suatu hal yang dilarang. Kemudian beliau mengatakan amma ba'du. Kalimat amma ba'du ini biasa disebutkan dalam setiap kali pembicaraan, menunjukkan ini adalah amma ba'du, pemisah antara muqaddimah dengan isi. Setiap kalau kita berbicara dalam bahasa Arab seperti itu, muqaddimah pertama, kemudian setelah muqaddimah kita sebut amma ba'du, yaitu artinya ada setelah ini. Jadi intinya baru masuk kepada inti permasalahan. Boleh mengatakan fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnah. Sungguhnya engkau meminta kepadaku untuk agar aku menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Kita semua sudah mengetahui pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Muzani menulis kitab ini, atau risalah ini yang disebut dengan Syarh Sunnah, itu karena beliau diminta atau beliau ditanya oleh sahabat-sahabatnya bagaimana mauqif atau sikap beliau tentang Al-Quran, dan juga berkaitan dengan hal yang lainnya dalam hal akidah, baik dalam hal takdir dan juga yang lainnya yang nanti akan kita sebutkan penjelasannya oleh beliau. Jadi beliau menulis kitab ini sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, engkau meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu. Ya, di sini sekali lagi menunjukkan bahwasanya beliau menulis ini karena memang beliau diminta untuk menjelaskan, atau risalah ini merupakan jawaban dari pertanyaan dari teman-teman beliau ataupun sahabat beliau yang bertanya tentang sikap beliau terutama dalam hal Al-Quran. Di mana kita sebutkan pada zaman beliau hidup itu terjadi fitnah yang termasuk fitnah yang sangat dahsyat yang pernah terjadi tentang Al-Quran atau tentang sifat Allah, yaitu fitnah khalqil Quran, yaitu fitnah orang-orang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk, dan kemudian ketika fitnah itu terjadi mereka memaksa seluruh para ulama untuk mengatakan hal tersebut, sampai sebagai para ulama disiksa. Termasuk di dalamnya adalah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu murid Imam Syafi'i, yaitu Imam Al-Huwaiti yang beliau meninggal di penjara. Termasuk juga Imam Ahmad yang beliau disiksa ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk, ketika itu berkuasa ketika itu. Maka boleh mengatakan dalam hal ini, engkau meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepada engkau tentang sunnah. Apa maksud sunnah di sini? Al-aqidah. Maka di zaman dahulu ini bisa kita lihat Imam Al-Muzani yang beliau lahir 175 Hijriah. Maka beliau di sini ya di zaman abad 2-3 Hijriah kita sudah masyhur atau sudah terkenal kata-kata sunnah ini. Yang dimaksud adalah akidah. Jadi para ulama menulis sampai beliau menulis kitab ini namanya Syarh Sunnah. Sunnah maksudnya adalah al-aqidah. Bisa kita lihat juga kitab-kitab yang banyak yang ditulis oleh para ulama ya, tentang kitab akidah yang diberi judul dengan As-Sunnah. Misalnya As-Sunnah di Ibni Abi Asim, kemudian As-Sunnah miliknya Abdullah bin Imam Ahmad. Begitu juga Imam Ahmad punya kitab Ushul Sunnah. Kemudian juga Imam Al-Barbahari punya kitab Syarh Sunnah dan yang lain banyak ya. Maka yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah al-aqidah. Dan ini adalah istilah yang terjadi, yang sudah masyhur di kalangan para ulama terdahulu.
para ulama di abad yang kedua dan ketiga Hijriah sudah mulai bahwasanya yang dimaksud dengan sunnah adalah al-aqidah. Maka beliau mengatakan bahwasanya engkau telah meminta kepadaku agar aku menjelaskan kepadamu tentang sunnah. Kemudian perkataan beliau selanjutnya, amran tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yaitu Anda meminta kepadaku agar aku jelaskan kepadamu tentang hal yang berkaitan dengan sunnah, yang berkaitan dengan akidah. Satu hal amran, satu hal yang tusabbiru nafsaka ala tamassuki bihi, yaitu sesuatu itu, dengan sesuatu itu Anda bisa bersabar atau menyabarkan, membuat diri Anda sabar agar bisa berpegang teguh dengan hal tersebut, yaitu akidah tersebut. Maka di sini bisa kita lihat bagaimana sesuatu yang bisa membuat kita bersabar dalam agama ini, yang membuat kita bisa berpegang teguh dengan agama ini adalah akidah. Oleh karena itu pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang sangat penting dan urgen. Karena tidak mungkin seorang bisa berpegang teguh dengan agama yang mulia ini kecuali dia memahami akidah yang benar. Kalau dia tidak memahami akidah yang benar, maka dia tidak akan bisa menjadi orang yang sabar, orang yang tetap berpegang teguh dengan agama yang mulia ini. Dan di antara hal-hal yang membuat seorang bisa untuk sabar untuk memegang agama ini, akidah ini adalah yang pertama, dengan dia banyak berdoa kepada Allah SWT. Ini yang pertama. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam agamamu. Nah, ibunda kita Ummu Salamah ketika mendengar hadis ini berkata Rasulullah ini, kemudian beliau bertanya, awa inna quluba la tataqallabu, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, awa inna quluba la tataqallabu, artinya wahai Rasul, apakah hati itu akan berbolak-balik? Maka Rasul mengatakan, na'am innal quluba baina isba'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha, fa in syaa Allah fa in syaa Allah aqamahu wa in syaa azagha. Kata Nabi, ya, hati itu berbolak-balik. Kata Nabi, sungguhnya hati itu, ya, hati anak Adam itu baina isba'aini min asabi'ir rahman, di antara dua jari Allah. Ini sifat yang nanti akan kita jelaskan juga bagaimana beliau akan menyebutkan tentang sifat Allah. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati manusia itu di antara dua jari Allah, yang mana Allah SWT memutar balikkan hati tersebut sebagaimana atau sesuai dengan kehendaknya. Kalau Allah ingin menetapkan hati itu dalam ketaatan, maka Allah tetapkan. Kalau Allah menginginkan hati itu tersesat, maka Allah sesat. Maka di sini kita banyak berdoa kepada Allah SWT agar diberikan ketetapan hati dalam agama yang mulia ini. Yang kedua, bagaimana kita bisa tetap hati kita dalam agama itu, yaitu dengan mempelajari akidah yang benar, dengan kita membaca, mempelajari kitab-kitab para ulama ahlu sunnah yang menjelaskan tentang kitab, yang menjelaskan tentang akidah yang benar. Dengan itu bisa kita bersabar memegang teguh akidah yang benar. Maka bagaimana kita bisa sabar memegang teguh akidah yang mulia ini? Itu dengan salah satunya kita membaca kitab para ulama, mempelajari akidah melalui kitab-kitab para ulama, yang mana kitab-kitab itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang dipahami oleh para sahabat, yang diamalkan oleh para ulama yang mengikuti mereka. Inilah di antara hal-hal yang bisa membuat hati kita bisa kuat, bisa hati kita untuk bisa berpegang dengan agama yang mulia ini, dengan akidah yang mulia ini. Kemudian beliau katakan, wa tadra'u bihi anka syubhal aqawil, dan dengan akidah itu, dengan sesuatu itu, beliau tadi mengatakan, kau minta kepadaku satu hal, yang
dari sunnah, dari ajaran Nabi ini, yang dengan itu Anda bisa sabar dalam memegang agama ini, dan juga bisa menolak, menepis segala macam bentuk syubhat-syubhat. Maka seorang yang belajar akidah, dia akan bisa menepis, menolak, mengkanter syubhat-syubhat, pemikiran yang menyimpang. Maka ini pentingnya kita belajar akidah yang benar, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Maka ini yang beliau sebutkan, maksudnya kamu minta kepada aku suatu hal yang dengan itu Anda bisa berpegang teguh dengan akidah. Di satu sisi kita bisa berpegang teguh dengan akidah, di sisi yang lain kita bisa menepis, menolak berbagai macam syubhat. Seorang ketika dia punya ilmu dan memiliki akidah yang benar, maka dia akan bisa menolak berbagai macam bentuk syubhat-syubhat. Wa muhdatsatil dhanin, dan juga berbagai macam perkara baru yang menyesatkan. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya perkara ini sesat? Perkara ini merupakan syubhat yang menyesatkan. Itu tentunya dengan kita belajar. Dan inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Muzani. Dengan kita membaca ini, akidah yang beliau tulis ini, kita bisa berpegang teguh dengan agama yang dia ini. Kemudian kita bisa juga, faedah dari kita membaca ini adalah dengan bisa kita menolak berbagai macam bentuk syubhat-syubhat dan juga perkara-perkara baru yang menyesatkan. Kemudian beliau katakan, "Wa syarahtu laka minhajan mudihan," maka aku akan menjelaskan kepadamu satu metode jalan yang jelas. Maka ini beliau katakan, aku akan jelaskan kepada kalian, kepadamu satu jalan yang jelas, yang terang, yaitu jalan yang diikuti oleh, yang itu adalah jalan yang diwarisi dari Rasulullah SAW. Kemudian beliau katakan, "Lan aku nafsi wa iyyaka fihi nushan," yaitu yang aku berharap diriku dan kamu mendapatkan nasihat dari apa yang akan aku tulis. Maka seorang ketika dia memberikan nasihat kepada orang lain, maka sebenarnya nasihat itu pertama kali adalah tertuju pada dirinya sendiri. Maka ketika kita membaca ini, maka ini adalah pertama kali yang mendapatkan faedah adalah yang membaca sendiri. Dan begitu ketika seorang mengajar misalnya, yang mendapatkan faedah pertama kali adalah orang yang mengajar, kemudian baru orang yang diajar. Beliau mengatakan di sini, maka beliau mengatakan bahwasanya yang aku dan kamu berharap di dalamnya kita sama-sama mendapatkan nasihat, yaitu faedah dari beliau menulis risalah ini. Kemudian beliau mengatakan juga dzir rusydi wat tasdid, ya, yang mana di dalam nasihat, di dalam risalah ini memiliki petunjuk dan kebenaran. Jadi beliau katakan, aku akan menulis kepada kalian satu nasihat yang di dalam nasihat itu, kata Imam Al-Muzani, di dalamnya ada petunjuk dan ada kebenaran. Bada'tu fihi bihamdillahi bil rusydi wat tasdid. Dan aku memulai nasihat ini atau risalah ini dengan memuji Allah SWT yang memiliki petunjuk dan juga yang memiliki kebenaran. Artinya beliau katakan bahwasanya risalah ini di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada petunjuk, yang mana aku memulainya dengan aku memuji Allah, yang mana Allah lah yang memiliki petunjuk. Artinya beliau meminta kepada Allah petunjuk. Kita mengatakan bahwasanya risalah ini kita berharap orang yang membacanya mendapatkan hidayah dan petunjuk. Maka kita minta kepada Allah SWT hidayah dan petunjuk agar orang yang membacanya mendapatkan petunjuk. Karena Allah lah yang mempunyai hidayah, Allah lah yang memiliki kebenaran. Maka mudah-mudahan kita dengan membaca dan mendengarkan akidah ini atau risalah ini, mudah-mudahan kita semua yang mendapatkan petunjuk. Ya, Allah Ta'ala alam, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan ya, setelah ini bagian ini beliau akan mulai dengan memuji Allah SWT dan akan menyebutkan tentang pembahasan tentang sifat Allah SWT. Jadi beliau memulai langsung kita
kitab ini dengan pembahasan menyebutkan tentang sifat Allah SWT, karena memang beliau ketika menulis kitab ini itu adalah menjawab pertanyaan yang mana pertanyaan itu berkaitan dengan Al-Quran atau kalam Allah, Al-Quran apakah itu kalam Allah atau tidak. Maka inilah yang beliau memulai risalah ini dengan menjawabnya dengan yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah SWT, dan juga nanti akan disebutkan tentang hal yang berkaitan setelahnya yang berkaitan dengan akidah, yang mudah-mudahan bisa kita ambil faedah dari Allah Taala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.